Seorang gadis muda menahan kesakitan. Dia melahirkan seorang bayi. Namun ini bukan rumahnya. Jadi dia diam-diam pergi. Pria di restoran itu sangat penasaran. Jadi dia mengikutinya, melihat wanita itu menaruh sesuatu, lalu pergi dengan menaiki bus. Di atas bus, pria itu duduk di belakang si wanita. Saat itu si wanita ingin turun di tengah jalan, tapi petugas bus menolaknya. Melihat ini pria itu segera memintanya untuk berhenti. Berkata dia juga ingin turun di sini. Setelah turun, pria itu berkata pada si wanita, "Kamu mengalami pendarahan? Apakah kamu mau mati di sini?" Gadis itu berkata, "Apa hubungannya denganmu?" Melihat gadis itu sulit berjalan, pria itu menghentikan sebuah mobil, membawa gadis itu ke puncak gunung, kembali ke menara pengawalnya. Kemudian gadis itu meninggalkan ruangan, bersihkan darah di kakinya dengan air, dan pria itu kembali ke tempat di mana si wanita menaruh sesuatu. Dia menggendong anak itu, kemudian lanjut menumpang kembali. Tepat saat pintu tiba-tiba terbuka, gadis itu putus asa ketika dia melihat anak itu. Pria itu memintanya menyusui anak ini, tapi gadis itu dengan mata kebencian, menatap tajam ke pria itu. Kemudian pria itu menyiapkan air hangat, menggendongnya kembali, memandikan bayi itu dengan air hangat, lalu mengembalikan bayi itu ke pelukan ibunya. Situasi ini sangat canggung. Wanita bertanya pada si pria, "Ketika kamu kembali, bayi itu masih di sana?" Pria itu berkata, "Siapa yang tahu ada seorang bayi di sana." Lalu pria itu naik ke atas, menyerahkan sisa waktu untuk ibu dan anak itu. Keesokannya, gadis menggunakan teleskop kepunyaan Nick, melihat pemandangan di kaki gunung, dan bus itu. Dulunya dia bekerja di sana. Gadis ini lalu mendengarkan, dari dalam radio ada yang memanggil Nick. Dia membantu Nick menjawab panggilan itu, dan bayi yang terbaring di kasur ini. Dia berharap tidak melihatnya lagi. Kemudian dia melihat tas Nick memiliki pakaian wanita di dalamnya. Di sisi lain, Nick pergi membelikan baju untuknya, juga pergi memotong rambut. Tapi saat dia kembali, melihat pakaian yang sudah dicuci bersih, dia langsung menyimpannya. Ini membuat gadis itu sangat bingung. Wanita itu lalu kembali ke kamarnya, menarik pakaian dan tanyakan pada Nick apa itu. Nick berkata untuk membuatmu tetap hangat. Gadis itu mulai terbiasa dengan lingkungan di sana. Percakapan dengan Nick berangsur-angsur meningkat. Tapi di hati Nick dia selalu merasa kesepian. Mendengar suara tangisan bayi, dia memberikan bayi itu kepada ibunya. Hanya berkata bayi ini lapar, lalu berbalik dan pergi. Dan di saat itu juga, gadis itu mencium bayinya. Sejak bayi ini dilahirkan, dia hanya memiliki cinta ibunya. Nick diam-diam menggendong bayi ini. Ternyata dia membuatkan ayunan untuk bayi ini, membuat bayi ini terus merasa berada di pelukan ibunya. Lalu Nick naik ke atas. Dia tidak mengerti mengapa bayi ini memiliki ibu seperti dia. Gadis itu keluar dan melihat bayinya, tapi dia tidak bisa merasakan apa-apa. Saat itu Nick bertanya padanya, "Sen ben yokken anons mu verdin?" Böbrekçiler araç yollayalım, baktıralım falan diye tutturunca mecbur kaldım. "Sen yine de verme." Kemudian gadis itu menyadari, dia tidak bisa tinggal lama di sini. Di sisi lain, Nick mulai mengobrak-abrik koper gadis itu. Dari foto itu dia mengetahui, gadis ini ternyata adalah seorang mahasiswa. Di sini, Nick memeluk bayi itu lebih lama daripada ibunya. Sebuah mobil datang. Nick melihat ke atas dengan gugup, sampai administrator menghampirinya. Nick terlalu gugup untuk duduk, tapi tiba-tiba, Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. seketika Nick memperkenalkan mereka, berkata ini adalah bosnya, lalu menoleh dan berkata gadis ini istrinya. Bos mengetahui ada yang menemani Nick di sini. Dia tidak lagi mencari seseorang untuk menggantikannya. Kemudian bos mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Gadis itu bertanya pada Nick, Niye öyle dedin adama? Ne deseydim? Bu kız aşağıdaki otogarda çalışıyordu. Gizli saklı doğurdu. Bebeği attı kaçtı. Ben de burada saklıyorum. İdare et şef mi deseydim? Gadis itu marah ketika mendengarnya. Di tengah malam bayi itu yang terus menangis. Mendengar itu, Nick turun ke bawah. Berkata dia lapar, berikan dia susu. Gadis itu berkata dia tidak memiliki susu. Nick berkata cobalah. Susunya akan semakin banyak jika bayi itu menghisapnya. Seketika gadis itu marah. Nick melihatnya kesal. Dia bilang ada susu di atas kompor, hangatkan. Sambil menggendong bayinya, dia menghangatkan susu. Tapi dia malah menjatuhkan susu itu. Terpaksa,
Dia harus menyusuinya. Kemudian gadis itu mulai melarikan diri. Nick melihatnya dan mengejarnya. Dia berkata padanya, "Kamu akan menyesalinya." Gadis itu berkata, "Kamu harus membayarnya." Saat itu Nick mulai ragu. Berkata istri dan anaknya meninggal dalam kecelakaan. Gadis itu berkata, "Jika kamu mengantuk, kamu harusnya berhenti." Nick bilang dia sadar. Saat itu dia ingin berhenti. Gadis itu berkata, "Tetapi kamu tidak melakukannya." Lalu Nick bertanya, "Mengapa kamu melahirkan bayi ini? Mengapa kamu tidak mengugurkannya?" Gadis itu menjawab, "Kamu tidak tahu apapun. Tapi semuanya sudah terlambat. Saya bahkan tidak ingin melihat bayi itu. Kamu yang memaksaku untuk menjaganya." Nick berkata, "Saya tidak bisa membiarkan dia mati." Gadis itu lalu berkata, "Jika dia hidup, di mana dia harus mencari ayahnya?" Ternyata gadis itu adalah seorang siswa. Karena kondisi rumah yang buruk, ibunya membiarkan pamannya menjaganya dan membiayai sekolahnya. Mengetahui putrinya tidak ingin tinggal di sana dan ingin tinggal bersama temannya, ibunya mulai marah. Dia berkata putrinya tidak tahu berterima kasih. Namun ketika dia melihat perut putrinya yang membesar, ibunya langsung menyesali apa yang dia lakukan. Tapi ini sudah terjadi. Dia tidak bisa memberitahu suaminya langsung. Dengan suara kecil, berkata, putri mereka tidak bisa tinggal di rumah kakaknya. Suaminya bertanya apa maksudnya. Dia adalah pamannya. Segera suruh dia kembali. Begitulah cara gadis itu menjalani hidupnya, melakukan pekerjaan menjual tiket bus. Seiring waktu perut gadis itu mulai membesar, ketika supir dan gadis ini meminta bayaran gaji. Tapi karena kesulitan, bos menunggak gajinya. Kemudian karena masalah-masalah industri dan perdagangan, bos mengatur gadis itu bekerja di halte bus. Disinilah keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Berapa kali gadis itu mengantarkan makanan pada Nick. Sampai hari itu Nick melihat gadis itu menahan sakit sambil bekerja. Dia berlari melewati Nick. Dia bergegas kembali ke kamarnya, dan melahirkan bayinya di sini. Sekarang tidak peduli bagaimana gadis itu mengeluh. Nick hanya diam. Gadis itu marah dan terus melarikan diri. Nick lalu segera mengejarnya. Saat itu juga, petir menyambar. Gadis itu terjatuh. Nick segera membawanya pergi. Dengan cara ini, dua orang dengan nasib yang sama hidup bersama. Mungkin mereka akan menjadi pasangan. Nick tidak tidur semalaman. Sampai keesokan paginya, dia memikirkan sisa hidupnya. Saya Dadi. Silahkan follow saya. Sampai jumpa.